Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Surat Zukhruf, surat yang ke-43, ayat ke-36 dan ke-37. Az-Zukhruf surat ke-43, ayat ke-36 dan ke-37, halaman 492. Wa may ya'shu, dan siapa yang berpaling daripada zikri Rahman, daripada mengingat Allah yang Rahman, nuqayyid, kami biarkan atau kami serahkan kepadanya syaitan, fahuwa lahu qarin, maka jadilah setan itu sebagai qarinnya, teman pendamping, teman setia atau teman dekatnya. Wa innahum la yasuddunahum an sabil, dan sesungguhnya mereka, yaitu setan-setan itu, la yasuddunahum, benar-benar mereka itu menghalangi mereka anis sabil, daripada jalan yang benar, jalan yang lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan yahsabuna, mereka menyangka, mengira, annahum, bahwasanya mereka tuh muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Demikian kira-kira terjemah. Bapak dan ibu-ibu, setelah selesai Ramadan, maka malam kini kembali kita lanjutkan kajian bersambung kita. Kalau di bulan Ramadan kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan doa-doa, semenjak daripada adab-adab, syarat-syarat, dan hal-hal yang berhubungan dengan doa, termasuk doa itu sendiri, sepanjang 28 malam kalau tidak salah. Maka kini kita lanjutkan dengan zikir, sebab keduanya beriringan. Maka sepanjang 44 kali pertemuan barangkali menjelang Ramadan ke depan, jika Allah memberi kita peluang, kesempatan, waktu, maka kajian kita akan kita sambung setiap hari Ahad malam, kajian zikrullah. Dan setiap pertemuan lah ada judulnya kita buatkan, ini sampai hari Sya'ban, akhir Sya'ban. Dan Ramadan kalau kita ya berjodoh bertemu, Ramadan spesial kajian kita mengenai memahami induk zikir, itu al-baqiyatus salihat, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan hauqalah. Ini kita bagi 5 Ramadan. Nah, itulah kajian kita setahun disambung-sambung. Dan ada beberapa kitab yang kita rujuk. Jika salah satu kitab yang kita bawa, ada 4 kitab yang kita pedomani dalam kajian setiap hari Ahad malam. Malam ini judulnya kalau tidak salah zikir dan urgensinya. Zikir dan betapa pentingnya, betapa utamanya, betapa istimewanya.
betapa agungnya, betapa tinggi nilai zikir itu. Cuman kadang-kadang orang tidak merasakan bahwa zikir itulah kebutuhan. Nah, kita awali dengan firman Allah Ta'ala surat Zukhruf, surat ke-43 ayat yang ke-36. Wa may ya'shu, ya'shu maknanya disiko yu'arid, berpaling. Siapa saja yang berpaling, maknanya umum, an zikir rahman, daripada zikir, mengingat, menyebut Allah yang Rahman, yang Maha Pengasih. Ada juga yang memahami zikir itu maknanya adalah pelajaran, pengajaran daripada Allah yang Rahman, itu Quran. Quran itu sendiri namanya zikir. Bahkan salah satu nama Quran adalah az-zikru. Misalnya innama tunziru man ittaba zikra. Surah Yasin kan hanya saja, tidak lain tidak bukan, yang berfaedah, yang berguna, yang bermanfaat baginya peringatan yang engkau sampaikan itu ya Muhammad adalah orang yang mengikuti zikir. Zikir itu adalah Al-Quran. Jadi salah satu nama daripada nama-nama Al-Quran az-zikr. Bahkan dikatakan Quran itu puncaknya zikir. Karena semua ayat-ayat kalau kita pelajari, kita hayati, kita renungkan dengan segenap pemahaman, isinya memang zikir. Inti zikir kan mengingat Allah. Inti zikir itu kita ingat Allah, baik melalui hati, melalui lisan, melalui perbuatan, atau melalui keadaan apapun yang terjadi. Kita ingat Allah itu zikir dalam artian luas dan umum. Banyak orang memahami zikir itu lantas sempit, itu menyebut-nyebut, membaca lafaz-lafaz tertentu. Nah, kini wa may ya'shu, umum, siapa saja yang berpaling daripada mengingat Ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah. Bahkan Ar-Rahman itu adalah Allah. Ar-Rahman siapa? Allah. Allah adalah Rahman. Makanya para ulama menyebutkan kita tidak boleh mengasihi nama orang Ar-Rahman, karena Ar-Rahman itu Allah. Dan tidak boleh panggil orang dengan Ar-Rahman. Kalau namanya Abdul Rahman, jangan panggil Rahman, karena Ar-Rahman itu adalah Allah. Cuman bagi sebagian orang kadang-kadang dia tidak mengetahui, sehingga anak saya kadang-kadang panggil kasih Rahman. Nama Rahman panggil. Rahman itu kan ngasih. Biarlah panggil man pada Ar-Rahman. Rahman. Karena Rahman itu salah satu di antara sekian banyak nama Allah adalah Ar-Rahman, yang Ar-Rahman itu adalah Allah. Qul Allah awid'ur Rahman. Katakanlah serulah Allah, berdoalah kepada Allah, memohon memintalah kepada Allah, atau memohon memintalah kepada Ar-Rahman. Jadi Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahman itu adalah Allah. Jadi siapa saja yang berpaling daripada zikir, mengingat Allah yang Rahman, yang Maha Pengasih. Atau makna kedua, berpaling daripada pengajaran, Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran. Maka maknanya siapa saja yang berpaling daripada petunjuk Al-Quran. Karena Al-Quran itu zikir. Zikir yang mengingatkan kita kepada Allah yang Rahman. Siapa saja yang berpaling daripada zikir mengingat Allah, nuqayyid. Di situ diterjemahkan nuqayyid, kami biarkan.
Tapi maknanya lah kami beri peluang dan kami beri jalan, kami persilahkan. Berarti Allah sudah mempersilahkan setan untuk menggoda, merayu, menggelincirkan, menyesatkan, menjauhkan daripada Allah. Kalau Allah sudah mempersilahkan, tak kemana kita akan menggapai. Silakan. Inu qayyid, kami biarkan, dalam arti kami persilahkan lahu untuk orang yang berpaling ini setan. Mengapa? Menjadi temannya yang akan menyesatkan, menyerumuskan, menggelincirkan, yang akan menjauhkannya daripada Ar-Rahman, Allah itu sendiri. Kalau salah satu bahaya terbesar, salah satunya adalah Allah serahkan dan Allah biarkan setan. Berarti tidak dapat penjagaan, tidak dapat perlindungan, tidak dapat pemeliharaan daripada Allah. Karena Allah sudah monggo, silakan, please. Kemak kepai ini. Maka siapa saja yang tidak berzikir, ketika itu setan sudah mulai mengendalikan. Mulai setan itu menguasainya. Itu nuqayyid. Arti nuqayyid, ya kami serahkan, kami biarkan. Bagaikan telur, kulit telur mengelilingi kuning telur. Berarti tidak kama kepaida. Kami biarkan dan kami serahkan untuk orang itu setan. Maka jadilah dianya setan itu fahuwa. Maka dianya setan itu baginya. Kita rinci cek. Fahuwa. Maka jadilah dia. Dia siapa? Dia orang yang lalai berpaling pada zikir itu. Ya. Maka jadilah dianya setan terbalik. Maka jadilah dianya si setan itu baginya orang yang berpaling daripada zikir kepada Allah yang Rahman itu, setan itu menjadi qarin. Qarin itu teman dekat, teman pendamping. Kita ada dua qarin. Pertama malaikat, kedua jin. Maka terkenal namanya jin qarin. Jin qarin. Ketika nanti di hari akhirat, tapiknya ketika digiring, dihalau menuju pengadilan Allah, menuju sidang dan hisab di mahsyar, kan terjadi ketika itu perdebatan, tuding menuding, tunjuk menunjuk, salah menyalahkan, bantah membantah. Salah satu perdebatan yang seru itu takhasum. Perdebatan sengit antara setan dengan manusia, antara manusia dengan setan. Mari kita cigok sebentar. Surah Qaf. Qaf, surah ke-50. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Nanti di bawah ketemu qala qarinuhu. Surat ke-50. Siapa yang ingin lihat? Ayat 27 halaman 519. Halaman 519 surat yang ke-50, surat Qaf ayat 27. Qala qarinuhu, berkatalah qarin jin atau setan yang senantiasa menyertainya, mendampinginya, menemaninya. Karena qarin itu maknanya kawan dekat, kawan pendamping.
Berkata qarinnya, teman dekat, teman pendampingnya, atau teman yang selalu menyertainya kemana pergi ketika di dunia dulu, yaitu jin atau syaitan. Rabbana, wahai Rabb kami, ma atghaituhu, ma tidaklah, atghaitu, atgha menyesatkan, tagha menyesatkan, tidaklah aku menyesatkannya. Atghaitu, aku menyesatkan. Atgha menyesatkan tu aku, hunya. Tidaklah aku menyesatkannya si manusia ini. Walakin, tetapi masalahnya, wahai Allah, karena dia sendirilah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Aku pembelaan setan. Kata Allah, qala la takhtasimu ladai. Allah berfirman, la takhtasimu, janganlah takhtasimu, kalian bertengkar. Ladaya, di sisiku sekarang. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Sungguh aku telah memberikan kepadamu, qaddamtu, aku telah dahulukan ke dunia dulu kepada kamu ancaman, peringatan dan ancaman. Di kalian, hai manusia dan setan-setan, jangan berdebat, jangan bertengkar. Setan jangan bela diri, hai manusia jangan menyalahkan setan. Ketetapannya sudah ada, keputusannya sudah ada. Dan kita ambil dalilnya qarin. Siapa qarin siko? Setan. Qarin siko setan, jin qarin. Anang qarin pendamping yang selalu menyertai. Setiap awak do jin qarin, penyerta awak. Kapan dan bila saja kita lengah, abai, lalai daripada mengingat Allah, ketika itu setan yang menyertai kita gampang mengendalikan kita. Yang dikendalikannya bukan badan kita, hati kita. Hati. Kita kasih gambaran seketik. Dalam kitab Minhajul Qasidin, kita beri gambaran selayang. Hati kita manusia, adalah sesuatu bagaikan benteng yang punya pintu-pintu, gerbang-gerbang. Dan hati kita berada di dado. Setan berada di dado. Setan berada dalam dada, hati dalam dada. Kita ambil contoh. Andaikan iko namanya dada, hati kita di dalam dada. Sudur, hati ko qalb, hati. Setan atau jin juga berada di dada, bukan di hati. Sedang kotak mau keram cek keram. Tak sih keram punya. Oh enggak. Keduanya, enggak nampak setan, cek ke setan. Kedua-duanya berada di dada. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Manakala hati kau terbuka pintunya,
setan masuk setan. Berarti setan itu selalu mengintai-intai, mencari-cari kapan ada peluang, ada celah, ada pintu yang bisa dimasuki. Ketika manusia hatinya lalai dalam berzikir, berpaling daripada zikir, maka setan iltaqama qalbah. Hati ini dicokok setan, dipatuk setan. Maka ketika itu setan mulai mengendalikannya. Itu makanya was-was itu di hati. Was-was di hati. Bisikan-bisikan itu di hati. Itulah melihat setiap saat setan itu selalu mencari, menunggu, menanti peluang, kesempatan, celah kapan hati terbuka. Kalau terbuka dia masuk, untuk mempengaruhi hati. Nah, kapan terbukanya? Ketika manusia tidak ingat kepada Allah. Ketika marah orang tidak ingat kepada Allah. Ketika dengki, ketika tamak, hirs, tamak, cama, lobo, serakah, cangok, sampai persaudaraan. Tamak, cama, lobo, serakah, dan musuh sekali cangok namanya. Masuk setan. Ketika egois, ketika sombong masuk setan. Ketika ria, masuk setan. Ketika hubur dunia, masuk setan. Ketika hubur riasa, suko kemuko, suko kate, suko jadi pemimpin, masuk setan. Itu pintu-pintu. Pintu-pintu. Ketika ujub, masuk setan. Banyaklah pintu-pintunya kemisal masuk setan. Sebab ketika itu orang tidak berzikir. Ketika marah, ketika ria, ketika sombong, ketika ujub, orang tak zikir, setan masuk. Itu makanya ketika yang kita sebut tadi itu orang tu sedang dikendali setan. Jadi ayulah zah, kapan saja hati kau terbuka, setan masuk. Makin tidak berzikir, makin tidak ingat orang, maka makin lama setan maka jadilah setan tu menyertainya terus dalam segala hal. Intinya yang namanya pukek tidak pernah lupa jo balam, jarik tidak pernah lupa jo balam, dan lupa jo jarik balam ko. Makanya dari sekian banyak kita pahami, rupanya situ makanya kita dalam setiap perbuatan, setiap pekerjaan, sarang manga dan lima saja kita ada zikir. Ada zikir. Keluar rumah ada zikir. Naik kendaraan ada zikir. Masuk pasar ada zikir. Masuk rumah ada zikir. Masuk WC ada zikir. Makan ada zikir. Kalau ada zikir, tidak ada pakai zikir. Ketika ada kejadian-kejadian, ada peristiwa-peristiwa, ada zikir, supaya kita jangan masuk setan. Ketika marah tu langsung kita sudah macam auzubillah. Marah macam auzubillah, supaya setan jangan menguat. Kalau ikut setan, setan jadi qarin. Setan jadi qarin. Atau nang qarin tadi. Nah, wa may ya'shu, siapa yang berpaling an zikri rahman, daripada mengingat, berzikir, daripada mengingat Allah yang Rahman atau Al-Quran, nuqayyid, kami biarkan dan kami serahkan dan kami beri jalan kepada setan untuk rangkuk, supaya setan menjadi yang selalu menyertainya, mendampingnya, bernama jin qarin. Bagaimana kita memisahkan diri dan menanggalkan diri supaya jin itu jangan selalu menguasai kita? Ya zikir.
Ketika makan sih kalau kita tidak baca bismillah, setan satu makan kan. Sewaktu kita makan terkena baca bismillah di tengah-tengah, setan lari. Bahkan setan itu memuntahkan apa yang dimakannya. Memuntahkan apa yang dimakannya. Ketika kita lalu tidak zikir, setan satu lalu. Ketika berjima tidak berzikir, setan satu jima. Bahkan setan bermalam di lubang hidung. Pagi-pagi hari kita jaga lalu kan sudah melangsing. Jaga lalu sudah melangsing. Setan itu bermalam, dia mabit di lubang hidung gitu. Setan suka ditampek-tampek kotor. Ditepek-tepek kumuh, tampek-tampek baun, tampek-tampek busuk. Salah satu suka. Kau nanti buka di malam hari. Nanti buka di malam hari. So, abang kau balik kita jago dek masih siko. Nah, untuk menghilangkannya langsing. Langsing. Tapi hati-hati kerana orang sebelah. Jangan kerana sebelah punya. Lakaknya, suganya apa. Menghilangkan pengaruh setan. Jago bangun cukup. Nak tanggal buhul cukup gitu. Balik kita ke Kaji Pengkal. Intinya adalah betapa kita kok tidak bisa lapih daripada zikir. Orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti lah yang mengabaikan zikir. Dulu Nabi Isa pernah bilang kepada Nabi Yahya dalam suatu hadis yang agak panjang, hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, juga dalam Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis itu, bahkan dinyatakan itu sebagai hadis sahih, bahwa Allah Subhanahu wa taala, kita ringkas, Allah Subhanahu wa taala amara Yahya, Allah merintahkan kepada Nabi Yahya, Yahya anak Nabi Zakaria, dengan 5 perintah. 5 perintah. Salah satunya kita baca. Lalu Nabi Yahya adunya lain menyampaikan itu ke umatnya. Ditegur oleh Nabi Isa. Itu ringkasnya. Kata Nabi Isa, kalau engkau adunya menyampaikan, ambo yang menyampaikan kepada Bani Israel. Mau sampai mendengarkan itu, Nabi Yahya tersentak. Dan jangan sampai kalau dulu berombo-ombo yang perintah aja. Lalu dikumpulkannya Bani Israel di Baitul Maqdis. Maka penuh sesaklah Baitul Maqdis. Lalu Nabi Yahya duduk tempat ketinggian. Kata Nabi Yahya, aku diperintah oleh Allah untuk menyampaikan 5 hal. Salah satunya adalah aku perintahkan kepada kamu semua sebagaimana Allah perintahkan agar kalian jangan lupa berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Kenapa demikian? Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin. Perumpamaannya tidak lain tidak bukan sebagaimana perumpamaan seseorang. Seseorang dikaja oleh musuh, sepasukan musuh untuk menangkap. Dikaja oleh sepasukan musuh untuk menangkapnya. Lalu orang tadi ata ala hisnin nasin. Kalau bahasanya lari terbirit-birit, lari lintang pungkang ila ala hisnin nasinin, menuju benteng yang kokoh. Sebab musuh mengejarnya untuk menangkap dan untuk membunuh atau menawannya lah. Larinya. Lari ke sebuah benteng. Dalam benteng itu masuk ke benteng, tiba di bentengnya terlindungi, terpelihara
terjaga. Sebabnya lah masuk ke benteng sangat kokoh. Kata Nabi Yahya, kadzalikal 'abdu. Seperti itu dan demikian itulah seorang hamba. Satu-satunya jalan bagi seorang hamba kok untuk selamat daripada kejaran setan. Sebab setan selalu memburunya dengan pasukan-pasukannya. Satu-satunya jalan lari ke benteng. Benteng itu zikir. Benteng zikir. Apabila seorang hamba berzikir, nyolah masuk kepada benteng. Benteng yang sangat kuat. Benteng yang sangat kokoh. Ketika itu setan tidak bisa masuk alih. Jadi ketika seorang hamba tidak lari kepada benteng, sementara musuh mengejar, besar sekali kemungkinannya ditangkap, ditawan. Ikut penyampaian Nabi Yahya kepada Bani Israel yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, menjadi pelajaran kita. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita daripada kepungan setan, kejaran setan, intaian setan, kecuali adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Baik zikir dalam artian sempit ataupun zikir dalam artian luas. Zikir hatikah, zikir lisankah, atau zikir perbuatankah, atau zikir dalam bentuk ilmu pengetahuankah yang mengingatkan kita kepada Allah. Karena kita kok ini sedang berzikir. Ini kok kita sedang berada di majlis zikir. Majlis yang dihadiri oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang menghentikan aktivitas terbangnya, duduk, meletakkan sayap-sayapnya, ikut. Karena kau majlis yang tidak ada setan di situ. Jadi setan itu sekolah siko. Majlis zikir adalah majlis di mana di situ orang mengingat Allah. Membaca Quran kah, membaca hadis kah? Atau ta'lim kah? Atau memang berzikir dengan membaca zikir-zikir tertentu. Itu majlis zikir. Itulah majlis yang tidak bisa setan menekat karena malaikat hadir di situ. Maka hadirlah majlis zikir dan seterusnya. Itu kira-kira betapa urgent pentingnya kita berzikir kepada Allah. Karena banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan kepada kita bahawa tidak tersembunyi di kita di siang saja, bahawa setiap Muslim itu membutuhkan kepada zikir. Sebagaimana kita membutuhkan makan, maka hati kita butuh kepada zikir. Kalau kita tidak makan, paru kita letak, lama-lama bisa sakit, sering tidak makan, maka hati kita kalau tidak berzikir, lapar, menggelepar. Lama-lama sakit hati kita. Bahkan lama-lama bisa gersam dan tandus hati kita. Itulah zikir bagi hati. Kalau makanan adalah makanan jasmani, maka zikir makanan hati, makanan rohani. Apabila seorang tidak makan, bisa sakit dan gejala-gejala penyakit lain, maka begitu juga orang kalau tidak berzikir dia sakit. Sakitnya lebih parah daripada sakit apapun, karena yang sakit itulah hati, rajanya. Sehingga pernah kita sampaikan dulu siko bahasa zikru lil qalbi masalul ma'i lis samak. Zikir itu bagi hati, tidak ubahnya air bagi ikan. Zikir bagi hati, tidak ubahnya air bagi ikan. Bagaimanalah keadaan ikan itu dijauhkan daripada air, begitu pula lah keadaannya hati dijauhkan dengan zikir. Manakala ikan jauh daripada air, jangankan jauh, seketik air lah menggelepar-gelepar, apalagi air jauh, apalagi air tidak ada. Begitulah hati. Jadi kenapa hati kita itu gersang, tandus, sama, ndak tanang, risah, gelisah, cameh, adu-adu sih yang ndak membuat kita tidak nyaman. Itu ikannya ndak berdaya.
Itu kau ada air seketik. Ikan paus masuk ke tabik. Pas. Makanya tenteramnya hati ketika zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kapan saja kita gelisah, resah, sama, tidak tenang, cemas, takut, zikir baiknya. Karena litak. Sangat litak. Litak sebenarnya litak. Cuma awak selalu tak kenapa kau sama si hati ke? Tak selesai sih pengenai. Wah sudah zikir. Kau sama-sama hati raun-raun kerja awak. Itu kan tak salah uri. Kalau sama, tidak tenang, resah, gelisah, tidak nyaman seperasaan, tidak lari, kemana lari kok? Shopping, jalan-jalan, raun itu tidak, itu nafasun, kenyang. Kemusaji, baik kemusaji, baca Quran, berzikirlah, atau dengarkan taklim, baru dulu. Kenapa? Karena ikan itu butuh air. Ikan sedang butuh air. Tak ada ubeknya lah. Tak ada ubek. Apa ubeknya? Tak ada ubeknya. Kalau petik tak bisa ubek. Masakit tak bisa ubek. Daun bantau, daun kacang, temulawak kan tak bisa ubeknya. Ubek hati yang tandus, yang gersang, yang meronta-ronta, yang menyebabkan hati kau tak tenang, gelisah, resah, gelisah, sedih, duka, camih, takut, khawatir, tak tenang. Zikir lafaz, zikir hati. Bacalah la ilallah, la ilaha adalah syarika. Baca ulang-ulang. Atau baca tasbih sebelum baca. Terus baca terus. Nak tenang. Apalagi ketika orang ditimpa oleh kedukaan yang mendalam. Itu Nabi sendiri mengajarkan bacalah zikir ini. Misalnya la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illa rabbul arsyil azim. La ilaha illa rabbus samawati rabbul ardi rabbul arsyil karim. Diulang-ulang. Sampai tenang. Dan susahnya sekali berzikir. Sampai hari yang lalu bocor. Sampai petang mengaji tempat imam, tu kangkang-kangkangnya pulang, mau store pulang. Subuh lah store sinan, pulang kangkang. Kosong semua. Tak ada nak keluar. Sampai gini masih goyang jalan. Kenapa? Parit kosong. Bayangkan kalau hati ini kosong. Kosong daripada zikir. Hampari je kosong. Tak telok mengan. Letai, leo, lelah, letih, lunglai, lama, penyakit. Selasa malam jam 2 kan jam 2 malam. Sampai petang masih keluar tu. Ayah sekeluar leh. Alam masuk ubek. Dan tak bayang di kita, itu kan parit dan kosong. Dan keluar. Mengakibatkan fisik sangat-sangat tak bisa. Tak tahu, kalau bahasa tak tahu dia, awak kan pernah bocor masing-masing awak. Nah bagaimana kalau hati itu dan kosong isinya, kosong daripada zikir. Makanannya zikir. Bagaimana hati itu tak kalatih, tak kasama, lemahnya. Satu-satunya obat zikir. Ada bi dzikrillah. Surah Ar-Ra'd surat ke-13. Ar-Ra'd surat ke-13 halaman 252 ayat 8. Ar-Ra'd halaman 252 surat ke-13 Ar-Ra'd.
Alladzina amanu di bawah sekali ayat 8. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tatma'innu, hati mereka tentram, tenang, damai. Tentram itu lawan daripada goyang. Namanya qalq. Qalq itu kegoncangan dan ittirab, tidak tenang. Jadi sesuatu itu kalau ittirab, bergoyang-goyang, qalq itu bergoncang-goncang. Tiba di ayalah apa? Ayah kah? Kalau kita goyang-goyang, bergoyang-goyang. Aku nama qalq. Ittirab, tidak tenang, bergerak-gerak terus bergerak-gerak terus. Digambarkan hati begitu. Lawannya tatma'innu, itminan. Ya, lawannya itu. Tatma'innu. Orang-orang beriman itu dan hati mereka tentram, tenang, tidak bergoncang, tidak goyang, damai, nyaman. Hati mereka mengingat Allah. Allah keperingatan, Allah ketahuilah dengan mengingat Allah tentram, tenang hati itu. Berarti ketenangan hati dengan mengingat Allah. Dan tidak bisa hati itu tentram kalau tidak mengingat Allah. Kan? Ketahuilah dengan mengingat Allah baru tenang hati. Mengingat yang lain tidak. Yang salah paham gitu. Jalan-jalan, shopping, pergi mencari makanan kelama, ke freshing itu tidak hati itu. Nasi itu. Jalan-jalan ke puncak gunung tinggi sekali itu tidak hati itu. Tidak. Drama wisata, istilah ini touring, jogging, pakai oto kadang mau off-road. Nah itu tidak hati gitu. Nafsu tak pernah puasa. Nafsu kau nak cai, tahu nak cai. Nafsu tu tak pernah kenyang. Itu nafsu. Sifat nafsu kau meminta terus, tak pernah puas. Sehingga kita diajarkan doa kalau kita baca di bulan Ramadan kemarin. Min nafsillah tashba. Nafsu yang tak pernah kenyang. Nafsu nafsu. Di orang awak laubik di undang-undang. Hawa nam pantang kelitihan nafsu. Nam pantang kerandanya nak mau randanu nak cai. Nafsu. Tenangkah hati enggak? Enggak. Tenangnya hati itu cieknya bizikrillah. Kan Allah ketahuilah dengan mengingat Allah hati tentram. Berarti dengan mengingatnya lain nanti tidak tenang. Semua makanan hati, kebutuhan hati adalah mengingat Allah. Baru tenang. Tatma'innu. Itmi'an ya? Baru tenang tiba dia aku tenang juga. Sebab ayat aku terletak di nandata. Lama-lama tenang. Tapi ayat tak di nan tidak rata, kemudian goyang-goyang, tidak tenang. Jadi kebutuhan ikan itu air. Di ladok ikan tekasua, jadi sering gabah tidak tenang ikan. Sayang saya akan ikan name
Sekarang mata kuliah kan tu, bawa ke kesua. Agi selimut. Jatah semperimpet oleh. Dikasih lo semprot telong-telong lo rumah awak lain. Nak ketenang lagi. Kan. Sebab kebutuhannya ayah. Kebutuhan hati seperti itu. Nak satanang balik jantan kelunau hati apa? Mantan balik kelunau. Kalau menyuruh balik tenang, masuk ke kelunau. Kalau menyuruh hati tenang, zikir. Alah berzikir wak dak tenang hati wak lah. Sebab goncangnya hebat. Amuh dah kina setababan dua mandi sekali memang amuh. Ni tahu daki setababan dua. Daki setababan dua mandi cacah memang. Sudah sekilam tu keluar lah balik. Lah selesai. Amuh. Kacuk-kacuk saya baru. Kalau sebagai pembuka kaji gitu, bahwa zikir itu satu hal yang sangat pokok, yang asasi, sangat istimewa, sangat agung, sangat luhur. Bahkan disebutkan bahwa zikir cakap itu bukan hanya kebutuhan pokok, bukan hanya kebutuhan asasi. Zikir cakap itu malahan di antara sekalian amalan-amalan yang paling bermanfaat, yang paling bermanfaat sekali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah zikir. Karena salat juga zikir. Salat itu zikir. Mari kita lihat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jangan sampai situ, baca belakang. Wala dzikrullahi akbar. Nanti akan kita pelajari ya itu. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan benar-benar sungguh mengingat Allah jauh lebih besar. Apa maksud akbar? Nanti kita terang. Zikir. Nah, itu sebagai pembuka kaji kita malam hari ini kok. Nama saya pembuka. Tentu untuk buka lah. Bahwa sebanyak hampir judul lah kita persiapkan secara bersambung sampai Sya'ban. Sampai Sya'ban. Mudah-mudahan tidak ada cuaca, situasi, keadaan dan peristiwa yang menghalangi kita untuk menyampaikan target itu, sehingga kita bisa lo tuntas. Kalau doa lah tuntas, zikir tuntas lo nak. Sudah tu kalau idenya kita, amuahnya kita cari lo judul lain, tamat lo nak. Jadi kalau dapat kaji ko tamat kaji jangan tamat kaji. Untuk di Bukhari kita persiapkan lo judulnya. Judul kita persiapkan untuk di Bukhari untuk malam minggu judulnya adalah persiapan sebelum salat. Jadi segala macam hal yang berkaitan sebelum salat selesai bersalat. Di Ramadan kajian tentang salat salat yang bermakna. Agar salat bermakna itu judul di Ramadan. Nah, sebelum Ramadan tiba kajinya persiapan menjelang salat. Jadi saja kita ambil judulnya sampai 5 judul. 5 judul untuk di Bukhari. Bukhari itu tidak di Bisenter, sebab awak Bisenter sakit kepala anaknya kan. Di Taqwa mungkin. Sekian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.